Bisa kita ke informasi pertama pemirsa, di mana kebakaran menghanguskan sebuah pabrik pemecah batu di Jalan Raya Mojosari, Pacet, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar kantor pabrik sehingga tak ada barang berharga yang berhasil diselamatkan. Kebakaran bermula saat api berkobar dari bagian tengah kantor pabrik pemecah batu ini. Dengan cepat api menjalar ke seluruh ruang kantor dan menghanguskan seluruh isinya. Saat melihat api, para karyawan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, usaha tersebut tidak berhasil dan api terus berkobar. 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi usai menerima laporan. Akhirnya api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kejadiannya seperti apa sih? Ya, seperti ada api yang membesar gitu. Tiba-tiba membesar, langsung terbakar gitu. Yang terbakar apa? Tempat kayak kantor gitu, Mas. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai penertiban sejumlah kafe yang berada di kawasan Pantai Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat. Dengan Satpol PP dan tim SK4 Kota Padang akan menyita peralatan musik di salah satu kafe yang berada di kawasan Pantai Cimpago. Pemilik kafe tak terima barang-barang miliknya akan dibawa petugas. Sempat terjadi baku pukul antara kedua pihak yang bertikai. Akibat bentrokan ini sejumlah petugas Satpol PP terluka dan melapor kejadian tersebut ke Mapolresta Padang. Penertiban yang dilakukan petugas berdasarkan larangan menggelar live music dan operasional tempat hiburan malam selama bulan Ramadan hingga H+3 Idul Fitri yang aturannya dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang. Bahwa tempat hiburan malam harus tutup selama Ramadan. Dan kebijakan itu adalah kebijakan yang berulang-ulang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk menindaklanjuti kesepakatan itu, pemerintah Kota Padang membuat surat edaran. Yang salah satunya itu, tempat hiburan malam, karaoke, pub, bar, termasuk live musik, itu harus tutup selama bulan Ramadan. Dimulai dari H-1 sampai dengan H+3. Ya pemirsa, selain itu puluhan botol minuman keras disita petugas Satpol PP pada razia pekat di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selain minuman keras, para petugas juga mengamankan sejumlah pengamen jalanan. Operasi pekat atau penyakit masyarakat sempat diwarnai perdebatan di saat petugas mengamankan pengamen di sejumlah ruas di Jalan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Usai petugas Satpol PP berhasil menjelaskan, para pengamen ini pun sepakat untuk naik ke mobil dinas sosial. Selain mengamankan para pengamen, para petugas juga menyisiri sejumlah warung. Dari hasil razia, petugas mendapati 3 warung yang masih menjajakan minuman keras di tengah bulan Ramadan. Puluhan botol minuman keras diamankan dari sebuah warung di Jalan Gongseng dan 2 warung di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo. Selain menyita puluhan botol minuman keras, para petugas juga memberikan sanksi pidana ringan kepada para pedagang. Pada malam hari ini adalah operasi pekat, operasi penyakit masyarakat. Ya. Adapun hasilnya miras 72 botol seperti yang kita lihat. Ini ada di Jalan Raya Bogor, kemudian Jalan 8, kemudian satu lagi di Jalan Gongseng Raya yang miras. Kemudian terdapat 7 PPKS. Ya. Adapun lokasinya tadi PPKS yang kita jangkau ada di Jalan Raya Gongseng Raya. Ya, itu 7 orang. Dan nanti selanjutnya kita kirim ke panti.
Selama bulan Ramadan ini, Satpol PP secara rutin menggelar operasi penyakit masyarakat guna memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang menjalankan ibadah puasa. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Para pedagang kaki lima kocar-kacir saat petugas Satpol PP gelar razia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iya, sejumlah pedagang bahkan nekat rebut barang dagangan mereka yang diangkut petugas. Kedatangan petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat membuat para pedagang kaki lima panik. Para pedagang berusaha mengevakuasi barang dagangan ke dalam kios agar tidak diangkut paksa. Tak sedikit pedagang yang akhirnya kalah cepat dan barang dagangannya dibawa petugas. Namun ada pula pedagang yang tidak terima barangnya diangkut dan langsung berusaha merebut kembali barang dagangan yang telah dinaikkan ke atas truk. Razia tertib trotoar sengaja digelar mengingat meningkatnya volume pengunjung Pasar Tanah Abang di bulan suci Ramadan, sehingga dimanfaatkan untuk berjualan di atas trotoar. Kita ketahui sekarang bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, tentunya menjelang Lebaran atau Ramadan banyak masyarakat berbelanja ke Pasar Tanah Abang. Di sini kita menjaga kenyamanan masyarakat, terutama trotoar. Di mana ada gula, di situ pasti semut. Di mana ada masyarakat yang banyak berbelanja, pasti pedagang menyerbu. Kita sarankan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, para pedagang kecil, pedagang kaki lima tidak mengupasi sudut trotoar. Karena apa? Sangat mengganggu ketertiban umum. Kita hadir di sini untuk menjaga kenyamanan mereka. Karena apa? Bila berdesak-desakan tentu COVID-19 masih ada, tidak hilang. Rawan juga terhadap pencopetan. Petugas mengancam akan menindak tegas para pedagang jika masih membandel dengan nekat berjualan di atas trotoar melewati garis kuning. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 2 orang lainnya luka parah dalam kecelakaan lalu lintas di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa malam. Korban tewas diketahui pengendara motor bernama Muklis, warga desa Kacok, Pamekasan. Sedangkan 2 korban yang terluka parah dilarikan ke Rumah Sakit Slamet Mortodirjo. Menurut warga, lokasi kecelakaan sering dijadikan ajang balapan liar. Meski hanya ditemukan 2 sepeda motor, namun kecelakaan diduga melibatkan 3 sepeda motor. Pasalnya, petugas menemukan sebuah plat nomor motor lain dan kini tengah dicari kendaraannya. Pemirsa, perampokan sadis terjadi di Cilacap, Jawa Tengah dan terekam kamera warga. Kawanan perampok tembak pemilik toko yang juga agen bank dan juga gasak uang 100 juta rupiah. Inilah video yang diambil warga saat seorang pemilik toko ditembak kawanan rampok yang mendatangi tokonya di Desa Kaliwungu, Kedung Reja, Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang berada di lokasi tidak bisa berbuat apa-apa lantaran pelaku bersenjata. Pelaku yang sudah kabur sempat kembali mengambil sesuatu lalu pergi tanpa ada yang berani mencegah. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menyatakan pelaku berjumlah 3 orang. Kawanan ini juga merusak dan mengambil rekaman CCTV di lokasi serta menggasak uang 100 juta rupiah milik korban yang juga agen bank. Polisi kini masih memburu pelaku. Ada 3 orang uangnya dan masih dalam mendalami untuk saat ini terkait dengan video memang terjadi dan saat ini Polresta Cilacap, Satreskrim Polresta Cilacap sedang menganalisa dan melaksanakan penyelidikan penyidikan. Untuk olah TKP sendiri Bang, udah dilaksanakan? Olah TKP sudah dilaksanakan, namun demikian kita buka seluruhnya. Jadi saya mohon doanya dari masyarakat supaya kita bisa lebih cepat mengungkap. Sementara itu, 2 korban yang juga pemilik toko yakni Nasirun dan Gunawan kini dirawat di rumah sakit karena luka tembak di kaki. Pemirsa, mantan Ketua Komisi Yudisial periode 2018 hingga 2020, Jaja Ahmad Jayus beserta putrinya dibacok oleh orang tidak dikenal di rumahnya di Bandung, Jawa Barat. Kedua korban kini dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung karena mengalami luka bacok di bagian kepala, pundak, tangan, dan leher.
Kejadian berlangsung di kediaman mantan Ketua Komisi Yudisial periode 2018 hingga 2020 ini di Kompleks Gria Bandung Asri 2, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang tak dikenal mendatangi kediaman Jaja Ahmad Yayus usai dirinya memarkirkan kendaraan pada pukul 15.30 sore dan langsung membacok Jaja. Putri Jaja yang melihat ayahnya terluka pun sontak mencoba menyelamatkan. Namun naas, Putri Jaja justru juga mendapat luka bacok. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Bandung tengah melakukan penyelidikan untuk selanjutnya segera melakukan penangkapan terhadap pelaku. Saya keluar melihat korban sudah berlumuran darah, berlumuran darah. Saya bawa ambulan, kebetulan saya ada ambulan. Saya bawa korban tersebut ke rumah sakit Mayapada. Ada 2 orang korbannya, bapak sama anaknya. Pak Jaja, di mana saat kejadian sempat korban memasukkan kendaraan, baru perpergian ya, baru tiba di rumah, kemudian memasukkan kendaraan di mana tersangka berdasarkan informasi saksi-saksi yang ada, tersangka sudah menunggu korban tiba di rumah. Seketika korban telah masuk ke dalam rumah dan memarkirkan kendaraannya, tersangka mendekati dan melakukan penyerangan, membacokkan kepada korban. Korban kemungkinan 2 ya, karena pada saat mantan ketua KY dilakukan pembacokan, sang anak juga melakukan pembelaan kepada ayahnya dan juga ikut mengalami luka-luka. Korban Jaja Ahmad Yayus yang mengalami luka bacok pada bagian kepala, tangan, leher, juga pundak dan putrinya yang juga mengalami luka di kepala tengah dirawat intensif di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah almarhum Serda Rizwar Ramli Mansaber, korban penembakan KKB Papua, tiba di Kota Sorong. Iya, kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Satu dari 2 korban meninggal dunia penembakan KKB Papua, Serda Rizwar Ramli Mansaber, tiba di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kedatangan jenazah Serda Rizwar Ramli Mansaber disambut upacara militer yang dipimpin langsung dan Rem 181 Praja Viratama, Brigjen TNI Juniras Lumban Toruan, didampingi Kapolresta Sorong, Kombes Pol Happy Perdana Yudianto dan pasukan TNI. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah tiba di Bandara Dominic Edward Osok Sorong. Mereka masih tak percaya kedatangan anak bungsu dari 8 bersaudara ini dalam kondisi sudah tak bernyawa. Serda Rizwar Ramli Mansaber gugur setelah diserang oleh KKB saat melaksanakan pengamanan sholat tarawih di sebuah masjid di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Sabtu 25 Maret lalu. Usai pelaksanaan upacara militer, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Menurut paman korban, almarhum semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi yang sangat baik dengan keluarga. Keluarga, ya alhamdulillah beliau ya sebelum beliau masuk kepada tes tentara, ya beliau aktif ya dengan anak-anak muda di masjid, ngaji dengan apa. Dan beliau itu orang yang pendiam, dia tidak terlalu macam seperti ini. Rencananya Kodam 18 Kasuari akan memakamkan almarhum Serda Rizwar Ramli Mansaber di Taman Makam Pahlawan Sorong. Namun keluarga meminta almarhum dimakamkan di kampung halamannya di Kampung Arar, Distrik Mayamu, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandra Andrew Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggandeng ex-napiter kasus bom Bali sosialisasikan Pergub Pencegahan dan Penanggulangan Radikalisme. Sosialisasi Pergub nomor 35 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanggulangan radikalisme berlangsung di Salatiga, Jawa Tengah. Ganjar menggandeng ex-napiter kasus bom Bali 1, Jack Harun alias Joko Triharmanto dari jaringan Imam Samudra dan Dul Martin. Jack Harun sengaja dihadirkan untuk menceritakan betapa bahaya ideologi radikalisme dan tindakan terorisme. Menurut Ganjar, dengan disampaikan secara langsung oleh mantan pelaku, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima.
Keduri perdamaian ini dihadiri TNI Polri, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga Forum Wanita dan pihak Kesbangpol Jateng. Maka tadi kita bahwa narasumber yang handal ya, mantan teroris, dan dia menceritakan hal-hal yang penting. Awas di sekolahan, hati-hati orang tua untuk mengawasi anak gitu kan, dan mereka bisa terafiliasi dengan gerakan-gerakan yang lain. Ya mudah-mudahan Pergub ini akan menginspirasi untuk yang lain nanti mau melakukan juga.